Ini adalah handphone layar lengkung dengan chipset Snapdragon 865 dan yang menarik ini harganya cuma 2 jutaan. Dan ini adalah OnePlus 8 5G. Ini yang region Amerika ya atau yang versi Verizon. Untuk handphonenya kita review setelah intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mister Shoot. Oke, kali ini kita akan shoot video tentang review handphone ini. Ini adalah handphone OnePlus ya, OnePlus 8 seri yang sudah 5G atau yang versi Verizonnya. Ini adalah OnePlus 8 Verizon. Dan handphone ini sebenarnya itu tidak bisa menggunakan kartu Indonesia karena ini dibundling hanya untuk provider Verizon di Amerika sana. Dan kali ini kita akan review handphone ini setelah diganti custom ROM dan diganti IMEI-nya. Oke, untuk tampilan dari layarnya ini sudah curve ya atau layar lengkung. Layar lengkung dan sudah AMOLED dengan rasio layarnya atau ukuran layarnya 6,5 inch. Handphonenya ini cakep banget kalau menurut saya sih. Oke, pertama kita ke desainnya dulu ya. Kalau dari desain depannya itu seperti ini ya. Layarnya melengkung dengan ukuran 6,5 inch dan di bagian samping kiri, di samping kiri ini ada tombol power. Dan kondisinya ini saya dapat bezelnya sudah agak lecet ya. Kalau di layar sama belakangnya sih masih mulus. Kalau di samping kanan di sini ada tombol power. Kalau ini volume ya, ini tombol volume. Sebelah kiri kalau di sebelah kanan itu ada tombol power dan ada tombol switch untuk audio ya. Jadi kalau mau mode hening ini tinggal digeser saja. Seperti iPhone ini ya. Sama seperti iPhone. Nah, kalau di samping atas di sini cuma ada audio ya, audio mic, di belakangnya ada kamera, triple kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Dan di bawahnya ada konektor charger dan slot SIM. Slot SIM-nya ini masih single SIM ya karena yang versi Verizon. Kalau yang dual SIM itu yang versi globalnya ya. Dan di bagian belakang di sini ada logo OnePlus-nya sama ada logo 5G. Oke, kita masuk ke handphonenya. Untuk tampilan awal layarnya itu seperti ini ya. Ini sudah saya custom ROM jadi sudah tidak menggunakan stok Android dari OnePlus-nya sendiri. Kalau di OnePlus One atau OnePlus 8 ya, OnePlus 8 5G ini yang versi Verizon itu cuma mentok di Android 11. Jadi saya oprek lagi menggunakan custom ROM agar bisa mendapatkan Android 14. Dan ini saya menggunakan custom ROM. Oke, untuk fingerprint sudah di layar ya, ini sudah kalau menurut saya pribadi sih cepat sih ini. Cepat cuma kalau kena keringat itu agak lama ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Ini sudah saya custom ROM jadi tidak stok Android lagi dari OnePlus ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini dan ini layarnya sudah AMOLED ya. AMOLED ini kalau saya pribadi sih warnanya gonjreng banget. Dan kameranya juga sudah mohon maaf, sudah model Panzol atau yang seperti tompel di samping kiri. Oke, lanjut untuk scrolling ini lumayan enak ya karena sudah didukung dengan refresh rate layar 90 Hz. Nah, menariknya handphone ini apa sih? Nah, untuk menariknya handphone ini di harga cuma 2 jutaan saja sudah dapat chipset yang lumayan mumpuni dengan Snapdragon 865. Dan untuk spek lengkapnya di sini ya. Ini OnePlus 8 menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 dan Android 14 karena ini sudah di custom ROM. Kalau untuk stoknya itu mentok ya, mentok di Android 11. Kalau yang untuk Verizon itu tidak dapat update ke Android 12. Jadi saya oprek lagi menggunakan custom ROM agar bisa menikmati Android 14 di OnePlus 8 Verizon ini. Kalau menurut saya sih di spek seperti ini Snapdragon 865
Kalau masih Android 11 kayaknya kurang ya, kelihatan banget UI-nya itu jadul ya, agak jadul. Jadi saya upgrade lagi agar lebih modern. Dan di sini seperti biasa, karena Snapdragon 865, di sini GPU-nya menggunakan Adreno 650 dan layarnya resolusinya itu di 2400 kali 1080 atau 2K ya, ini belum 4K. 2K, tapi untuk kualitas layarnya ini kalau menurut saya pribadi itu tajam banget. Dan kontras layarnya juga dipakai di cuaca yang cukup terang. Ini masih kelihatan ya, masih terlihat cerah ya karena sudah support kerapatan layarnya di 401 ppi dan refresh rate layarnya itu 90 Hz. Sebenarnya 90 Hz juga udah smooth banget sih kalau menurut saya dibanding 120 ya. Kalau 120 itu lebih cenderung ke boros baterai. Kalau ini di 90 udah lumayan smooth juga dan baterainya awet banget ya kalau menurut saya di 90 ini. Oke, kita lanjut ke spesifikasi. Untuk RAM-nya ini yang saya gunakan itu yang 8128 ya. Kalau saya cari-cari info sih di yang versi Verizon ini cuma ada 8128. Tapi kalau yang versi global itu ada yang RAM 12 internal 256. Jadi yang saya gunakan ini yang versi Verizon. Dan di sini saya sudah unlock jaringannya agar bisa semua operator ya, bisa semua operator di Indonesia, dan sudah saya ganti emailnya juga agar handphone ini aman dan tidak terbegal sinyalnya. Karena untuk handphone OnePlus sendiri itu kan bukan handphone resmi Indonesia atau handphone Inter. Jadi emailnya ini sudah diganti dan ini sinyalnya aman. Kalau untuk emailnya itu saya ganti menggunakan handphone lain ya, menggunakan email handphone dari Xiaomi Redmi 3 ya. Dan ini serinya IN 2015 karena ini sudah custom ROM ya. Kalau bawaan Verizon itu kan IN 2019, kalau ini IN 2015. Dan untuk versi Androidnya saya menggunakan custom ROM apa namanya ini? Menggunakan Project Elixir ya. Mohon maaf, ini menggunakan custom ROM Project Elixir. Jadi kalau custom ROM Project Elixir saya suka karena lebih tampilannya itu nggak terlalu kayak stok banget, jadi lebih banyak customisasinya dibanding ROM Pixel OS ataupun ROM Pixel Experience. Dan di sini kita coba cek ke email ya. Dan di sini karena menggunakan custom ROM jadi ada dua slot SIM ya. Cuma kalau kartunya ini kan SIM-nya cuma satu. Kalau diganti yang slot punyanya OnePlus 8 Global itu bisa ya, bisa dual SIM. Jadi kita coba cek ke emailnya dulu ya. Nah, di sini ini ada emailnya. Dan ini emailnya bukan email original dari HP-nya karena saya sudah rewrite. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek ke email info. Karena email ini sudah di rewrite menggunakan email dari handphone lain. Kelebihan kalau di rewrite itu sih sebenarnya enak sih. Bisa menggunakan handphone Inter di Indonesia, jaringannya normal dan tidak bakalan terblokir. Dan di sini kita muncul Redmi Note 3 karena email handphone ini saya ambil dari email Redmi Note 3 yang di rewrite ke sini. Dan di handphone OnePlus ini kalau rewrite itu aman ya, 100% aman, bebas reset, bebas update. Walaupun kalian mau update pakai flash tool atau MSM flash tool ya, kalau OnePlus kan menggunakan tool flashnya MSM. Nah, kalau mau di flash juga aman, di downgrade aman, upgrade aman, custom ROM juga aman. Emailnya nggak bakalan hilang karena ini emailnya rewrite permanen. Ya, untuk jaringan seperti itu. Untuk masalah email ini saya sudah rewrite menggunakan email Redmi Note 3 agar bisa dipakai di Indonesia menggunakan semua operator di Indonesia dan anti blokir-blokir. Daripada kalian cari jasa tembak email atau unblock email itu bakalan mati dalam waktu 3 bulan. Kalau menggunakan metode ganti email itu 100% emailnya aman. Oke, kita lanjut ke spesifikasi. Sudah, kita lanjut ke handphonenya lagi. Untuk scrolling ini enak banget. Untuk scrolling enak banget dan untuk audionya
Di sini juga sudah support Dolby Audio ya. Dari sananya itu udah ada bawaan Dolby Audio. Ini di custom room juga ada ya, ada bawaannya Dolby Audio. Karena sejatinya di OnePlus 8 ini sudah support Dolby Audio. Dan di bagian Dolby Audio ini ada dinamis, film, dan musik. Jadi tinggal sesuaikan selera kalian saja. Dan BTW ini speakernya itu sudah stereo speaker. Jadi di bawah ada, di atas juga ada speakernya. Jadi untuk kualitas speakernya sih kalau menurut saya di harga segitu ya sudah lumayan cukup banget sih, daripada kalian beli handphone Cina yang murah-murah yang baru sekarang, yang mending ke sini. Kalau saya pribadi, kalau kalian ya tergantung kalian juga. Oke, kita lanjut ke speknya yang tadi ya. Di sini untuk hardware tertera ya, sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke baterai, dan di sini baterainya di 4320 ya terbacanya. Untuk di spesifikasi di Google itu di 4300. Tapi kalau menurut saya ini baterai selama penggunaan ini lumayan irit ya. Lumayan irit banget, dan untuk suhu ini saya gunakan main game juga aman-aman saja, nggak terlalu panas kayak handphone Sony. Kalau handphone Sony kan terkenal panas banget. Kemarin saya coba tes daily menggunakan Sony Xperia One yang Mark II, itu speknya sama sih, sama seperti ini. Cuma kalau di Sony-nya ini itu agak terlalu panas kalau buat pemakaian sehari-hari. Apalagi kalau pakai Sony di waktu siang hari, di cuaca yang terik, kondisi sedang di luar, itu lumayan panas handphonenya, ikutan panas walaupun nggak dipakai. Kalau di OnePlus ini saya pakai aman-aman saja. Dan untuk jaringannya di sini sudah support WiFi 5 dan 6 juga ya untuk jaringan WiFi. Jadi untuk frekuensi 5G Hz dan 6G Hz itu bisa di OnePlus 8 5G ini. Ya, seperti itu. Kita masuk ke kamera. Di sini kameranya 48 megapiksel. Triple kamera ya, triple kamera 48 megapiksel untuk kamera utamanya dan 16 mega untuk kamera wide-nya. Dan untuk kamera makronya itu di 2 mega. Ini kamera depannya ya 48. Kamera depan cuma 16 mega. Tapi untuk kamera depan ini lumayan bagus. Kita coba cek ke kamera. Ini karena kameranya di custom roomnya nggak bawaan kamera dari OnePlusnya, nggak bawaan stoknya, ini jadi kurang bagus ya. Sebetulnya kalau di bawaan stoknya itu bagus banget sih. Dan enaknya lagi di harga segitu ya, harga segitu sudah bisa 4K 60 fps. 4K 60 fps bisa di OnePlus ini. Nah, tetapi kurangnya kalau di OnePlus ini cari barangnya yang susah banget. Walaupun speknya gahar, harganya murah, tapi barangnya susah banget. Dan ini saya kebetulan kemarin dapat di marketplace ya, di Facebook ada yang jual, jadi saya langsung ambil. Karena untuk handphone OnePlus 8 ini ter termasuk handphone yang langka sih, langka dan susah banget cari barangnya. Jadi saya ambil karena handphone ini unik dan harganya juga sekarang sudah murah. Oke, kita lanjut lagi ke game ya. Kita coba buka PUBG. PUBG Mobile dapat settingan apa? Kita coba cek sendiri ya. Oke, kita tunggu masuk. Kalau untuk gaming, kalau saya pribadi itu sih enak banget sih. Layarnya nggak terlalu besar, dan curve melengkungnya ini nggak terlalu melengkung juga. Jadi kalau dipakai itu nggak mencet-mencet sendiri ya. Beda sama Samsung S10 Plus. Kalau S10 Plus itu lebih lengkung sih, lebih lengkung dari ini. Jadi untuk dipakai itu agak susah. Kadang kalau mau pakai scrolling IG itu kadang tersentuh sendiri. Kalau ini nggak terlalu melengkung, jadinya aman. Ini handphonenya tipis banget ya, enak banget digenggam, nggak terlalu berat dan nggak terlalu besar juga, jadi enak lah. Kalau 6,5 in sih kalau menurut saya itu, kalau saya pribadi itu sih masih compact sih ya, handphone compact. Oh, kita coba cek grafiknya dapat apa. Kita masuk ke grafik and audio. Nah, di sini ya standar di handphone dengan chipset Snapdragon 865. Di chipset ini semuanya sama ya, sama. Untuk maksimalnya itu mendapatkan
frame rate ekstrim, dan grafiknya HDR. Tapi kalau kalian mau unlock lagi agar bisa 90 fps itu juga bisa, cuma kayak kalau di unlock 90 fps saya kurang rekomen karena takutnya nanti akun game kalian terbanned. Jadi untuk di PUBG ini dapat settingan ekstrim HDR. Kalau untuk gameplaynya juga enak sih kalau menurut saya sih. Kita coba cek ke training mode dulu ya. Kita coba apakah enak sensitivitas, mohon maaf. Sensitivitasnya. Nah, di sini tuh enak banget sih. Kalau dipakai buat main game, saya rekomen banget karena suhu di OnePlus ini termasuk handphone yang suhunya tidak terlalu panas dengan chipset yang terkenal panas. Ini enak banget sih, smooth banget kalau untuk main game. Jadi seperti ini ya untuk gameplaynya. Saya tidak bisa full match ya karena nanti akan memperpanjang durasi handphone. Yang penting saya sudah buka untuk tes gameplay dari PUBG Mobile-nya. Jadi untuk game enak banget nih. Saya rekomen lah, rekomen di harga segitu. Daripada kalian beli handphone Cina, mending beli ini. Tapi ya satu itu barangnya susah. Jadi itu adalah sedikit kelebihannya dari si OnePlus ini. Nah, kekurangannya apa sih, Bang? Tadi kan kalau di awal tadi kita jelaskan di kelebihannya. Nah, kekurangannya kita akan masuk ke kekurangannya. Kalau masalah kekurangan yang pertama untuk aksesorisnya, yang paling sulit atau kekurangan yang pertama itu paling sulit itu mendapatkan aksesorisnya. Karena seri OnePlus 8 seri Verizon ini atau yang versi Verizon ini itu beda dengan OnePlus 8 Global. Kalau sekilas dilihat sih handphonenya sama-sama aja, gedenya juga sama. Nah, bedanya itu di sini, di bagian tombol power dan tombol volumenya. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau yang versi global itu agak ke atas. Kalau yang versi Verizon agak ke bawah. Jadi untuk letak tombolnya itu beda ya, agak turun ke bawah kalau yang versi Verizonnya. Dan untuk dapat softcase-nya juga ini susah banget. Dan kemarin saya beli juga softcase untuk OnePlus globalnya ini nggak bisa ya ternyata, jadi saya potong untuk kanan kirinya untuk volume dan powernya karena ini tidak pas. Kalau yang versi globalnya itu kan lebih ke atas, kalau yang versi Verizonnya itu lebih ke bawah. Jadi kalau pakai softcase itu harus dicoak dulu. Nah, itu kurangnya di situ. Untuk softcase-nya itu susah banget. Jadi saya coak seperti ini karena saya sudah cari-cari di Shopee atau di Tokopedia, di online store itu nggak ada sama sekali yang jual softcase atau aksesoris untuk OnePlus 8 yang Verizon. Adanya itu untuk OnePlus 8 yang global. Ya kan kalau handphonenya sih sebenarnya sama, cuma bedanya di ini aja, di tempat tombolnya. Jadi kalau yang Verizon itu agak ke bawah. Itu kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua yaitu tadi masalah jaringannya. Karena ini handphone Inter bukan resmi Indonesia, jadi jaringannya itu tidak bisa digunakan di Indonesia, apalagi yang masih ori Verizonnya. Jadi harus di unlock agar bisa menggunakan kartu GSM. Dan biar aman, ganti email sekalian. Dan kebetulan di OnePlus ini masuk ke diag modenya gampang, jadi untuk ganti emailnya pun itu gampang. Itu kekurangan yang keduanya, masalah jaringan. Jadi kalian harus oprek terlebih dahulu agar bisa menggunakan jaringan di Indonesia karena sudah handphonenya Inter dan SIM-nya juga masih lock. Kalau yang masih original itu masih lock dan hanya bisa menggunakan kartu Verizon. Nah, itu adalah kekurangan yang kedua. Lanjut kita masuk ke kekurangan yang ketiga. Dan kita masuk ke kekurangan yang ketiga. Kalau yang kekurangan ketiga itu ada di
versi Androidnya atau sistem operasinya. Kalau OnePlus 8 yang global itu sudah bisa dapat update sampai Oxygen OS 13 atau Android 13. Kalau di OnePlus yang Verizon itu mentok di Android 11. Jadi itu nggak bisa update lagi kalau yang versi Verizon. Nah, cara akalinya seperti ini saya. Jadi saya sudah menggunakan custom ROM atau saya akali lagi dengan custom ROM agar bisa menikmati Android versi terbaru di handphone OnePlus 8 Verizon ini. Itu untuk kekurangan yang ketiga dari softwarenya. Jadi softwarenya itu tidak mendapatkan update dan custom ROM-nya pun itu susahnya minta ampun. Dan kebetulan kemarin saya ubek-ubek di forum XDA dan saya mendapatkan informasi tentang oprek software atau custom ROM di versi Verizon ini. Nah, kebiasaannya kalau yang biasa itu yang OnePlus Global itu kan gampang UBL-nya. Kalau yang ini ribetnya Masya Allah. Dan kemarin saya juga garap custom ROM ini sama ganti email ya. Sama ganti email itu pun matot berapa kali. Dan akhirnya beberapa hari saya oprek, akhirnya sekarang sudah normal. Sudah selesai untuk proses penggantian emailnya dan unlock foldernya dan proses custom ROM. Kalau custom ROM itu enak ya, jadi kita bisa sesuaikan sendiri keinginan kita seperti apa, nanti handphonenya kita oprek sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu adalah kekurangan yang ketiga dari softwarenya. Dan selanjutnya selama saya pakai cuma itu saja kekurangannya. Dan kekurangan yang lain kalau menurut saya pribadi selama pemakaian itu nggak ada sih ya, nggak ada lagi. Kalau pemakaian juga enak banget, handphonenya juga compact, layarnya lengkung, cuma ya kurangnya desain belakangnya ini. Coba aja kalau kameranya di samping itu udah cakep banget. Kalau ini kan kameranya masih di tengah, tapi ya cakep juga karena handphone ini adalah handphone yang sangat sulit dicari dan sangat jarang. Kalau versi global sih saya akui itu masih banyak ya. Masih banyak, tetapi untuk harganya pun masih lumayan tinggi. Bisa sampai 3 juta sampai 4 jutaan untuk mendapatkan yang versi globalnya. Dan saya cari-cari yang versi Verizon ini karena harganya itu lebih murah. Cukup di 2 jutaan aja sudah dapat handphone ini dengan chipset yang sangat mumpuni. Kalau ini kan termasuk chipset flagship ya, dan ini handphone flagship juga pada masanya. Tetapi untuk dipakai di tahun ini, di tahun 2024, hampir 2025 kalau saya pribadi, di chipset Snapdragon 865 itu sudah lumayan cukup. Nggak lumayan lagi, malah lebih dari cukup kalau untuk sekedar pemakaian gaming-gaming ringan kayak PUBG Mobile, Mobile Legend, itu masih sangat cukup untuk libas gamenya. Nah, jadi seperti itu sedikit review dari handphone ini. Dan sampai sini terlebih dahulu untuk review singkat dari handphone ini. Jika kalian ada request atau mau bikin konten seperti apa, kalian boleh komentar saja. Kalian komentar saja jika kalian mau tanya-tanya atau mau request buatin konten seperti apa, kalian komen saja. Jadi untuk tutorial, mohon maaf, untuk review kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini agar selalu berkembang dan bisa membuat konten-konten yang bermanfaat lagi. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa ya, jangan lupa komen, jangan lupa like juga, dan jangan lupa yang paling penting, subscribe dulu. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.